Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang if dan case. Nah, kita akan belajarnya sambil kita studi kasus atau mempelajari kasus gitu ya. Nah, nanti di program kasus kita itu kita membutuhkan if dan case. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal kuis yang ini. Ini harus menggunakan if dan case gitu ya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu sebuah inputannya seperti ini. Ya, kita desain dulu, kita buat sebuah frame. Nah, yang ini kemudian kita drag di sini sampai di sini aja cukup. Nah, di sininya kita hapus tulisan frame ini dengan cara tengok di bagian properties. Di captionnya ini kita hapus, kita biarkan kosong. Kemudian di dalamnya kita ada tulisan itu toko elektronik Nabila input data penjualan. Oke, kita bikin dulu sebuah label, kita bikinnya di sini ya, kita bikin itu toko elektronik Nabila ya. Nah, di label ini kita klik, kemudian kita rubah captionnya di sini, toko elektronik Nabila ya. Ini kita geser ke bawah sedikit, kemudian kita geser ke bagian sini kebesaran sepertinya sini ya. Kemudian selanjutnya kita bikin sebuah variabel lagi atau label lagi. Nah, kita beri nama dia itu input data penjualan. Input data penjualan. Nah, sekarang gimana? Kalau teman-teman ini kita bikin dulu fontnya ya. Fontnya kita ganti dulu, kita beri 15 aja. Ini kita besarkan sedikit framenya. Nah, ini kita geser ke bawah. Nah, kemudian sebelahnya ada input data penjualan, ini kita besarkan juga. Kita pakai font yang monotype ini aja, kita bikin dia 24. Nah, kita geser ke atas ini. Nah, gimana caranya supaya tulisan ini di tengah, rata tengah gitu ya. Caranya itu teman-teman silahkan pergi ke bagian ini, alignment ini. Nah, ini teman-teman ganti dengan center, maka dia di tengah daripada bidangnya yang ini. Nah, kemudian input data penjualan kita bikin ke tengah juga, ini kita bikin yang center. Oke, nah ini udah selesai. Kemudian selanjutnya kita bikin inputan ini, kita bikin frame dulu. Nah gitu, kemudian kita hapus framenya. Ini ada spasi, hapus. Selanjutnya kita bikin sebuah variabel yang mana tulisannya itu adalah nama pembeli. Kemudian itu inputannya adalah sebuah teks ya, yang ini. Kemudian kita bikin di sini. Nah, gitu aja, kita hapus teks yang bagian sini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kode barang, kita gunakan variabel lagi atau label lagi. Ini kita bikin kode barang ya. Nah, itu ada inputannya itu combo box ya. Silakan teman-teman ambil yang combo box yang ini, kemudian kita drag di sini. Nah, ini kita geser ke sini ya biar sama. Nah, kemudian combo box ini silakan teman-teman isi. Isinya itu ada B1, B2, B3 dan B4 ya, teks. Kemudian pergi ke properties ini, cari yang list. Nah, ini ada isinya B1 ya, B2, B3, B4. Ini ada berapa banyak? Sampai B4. Nah, kalau sudah selesai,
Ini kalau kita jalankan maka dia akan keluar seperti ini. Nah, ya. Kita close dulu, kita pergi lagi ke formnya. Nah, ini combo box 1 ini kita hapus saja isinya. Ya, kemudian selanjutnya itu ada nama barang. Ya, di sini kita bikin di sini nama barang. Ini kita kecilkan. Itu adalah sebuah label. Nah, ini kita bikin aja di sini kayak di soal proses. Nah, gitu ya captionnya. Nah, ini nama pembeli ini kita beri namanya, name-nya itu adalah nama pembeli. Nah, kemudian yang bagian combo box ini, ya ini kita awali aja dengan txt. Kenapa txt? Karena ini menandakan dia nanti titik teks. Kemudian selanjutnya ini ada combo box. Nah, combo box ini kita beli inisial CMB, kode barang. Nah, kemudian itu ada nama barang. Ya. Ada nama barang ini kita beri namanya LBL nama barang. Oke, selanjutnya itu ada harga barang. Ini kita bikin di sini aja. Harga, ini namanya. Ini label 1 2 3 4. Ini label 4. Hapus dulu ya, karena tetap array dia tadi dengan nama yang sama. Jadi ini kita bikin di sini captionnya itu adalah harga barang. Ini kita bikin label lagi di sini. Nah, kita taruhnya di sini aja. Ya, kita kecilkan sedikit. Nah, ini kita bikin juga kayak tadi proses. Nah, kemudian ini namanya adalah LBL harga barang. Oke. Nah, selanjutnya itu ada jenis pembayaran. Jenis pembayaran itu kita pakai radio button. Nah, teman-teman kalau mau pakai ini atau ini namanya adalah option button, ini pakai dulu sebuah frame. Nah, kita bikin labelnya di sini dulu ya. Nah, labelnya itu captionnya adalah jenis pembayaran. Jenis pembayaran. Nah, itu ada sebuah, kita update dia dalam group box di sini karena dia nanti kita akan bikin dia itu array. Ini framenya kita hapus saja ya. Kita bikin radio button di sini. Nah, kalau bikin radio button itu harus di copy. Jadi ini ada tunai. Nah, satu lagi kita copy. Kemudian kita klik framenya, kita pastikan yes. Nah, sini. Sini. Nah, yang ini captionnya adalah kredit, gitu ya. Nah, ini kita geser ke bawah sini. Lagi. Kemudian selanjutnya itu ada harga jual. Kita pakai variabel lagi. Di sini ada harga jual. Jual itu adalah sebuah label. Di sini. Nah, ini kita beri namanya itu, kita bikin aja di sini proses. Nah, itu kita beri namanya LBL harga jual. Oke. Nah, selanjutnya itu ada lama cicilan. Nah, lama cicilan ini kita bikin dulu variabelnya. Lama label 9
itu captionnya kita kasih lama cicilan, itu dia text box ya. Nah, kita hapus tag ini, kita beri dia namanya txt lama cicilan. Ini kalau mau disingkat namanya juga boleh. Kemudian kita bikin variabel, sebuah variabel di sini. Nah, itu ada tulisan bulan, berapa bulan gitu ya, semacam keterangannya di sampingnya. Kemudian ada angsuran per bulan. Kita bikin di sini angsuran per bulan. Ini kita kecilkan ya, harus dirapikan ya. Nah, kemudian angsuran per bulannya ini juga sebuah proses label seperti ini. Kemudian ini kita bikin proses ya, apa begini aja biar dia rapi gitu. Nah, setelah itu di soal kita ini kita ada sebuah tombol data baru dan keluar. Ini kita kecilkan dulu. Nah, di sebelah sini ada dua buah tombol. Nah, komen ini tulisannya adalah data baru. Kemudian di samping sini ada keluar. Ini keluar. Nah, ini kita kecilkan lagi. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, oke. Nah, sekarang baru kita bikin codingannya. Kita lihat perintah soalnya. Isi kode barang B1, B2, B3, dan B4. Nama barang dan harga barang dicari dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, berarti jika kita klik kode barang ini, dia akan tampil nama barang dan harga barang. Berarti kita menggunakan apa? Kita menggunakan if bisa, menggunakan case juga bisa. Ya, menggunakan if bisa, menggunakan case juga bisa. Ya, kalau di combo box itu bisa pakai if, bisa pakai case. Tapi kalau untuk radio button ini, atau ini namanya adalah option button ini harus memakai case. Karena option button itu tidak punya value. Jadi kita bisa memakai case. Nah, ini lihat di sini. Ini kan option 0, maka ini berarti case 0. Nah, kalau option 1 ini berarti dia adalah case 1. Makanya untuk combo box ini dia bisa pakai if, dia bisa pakai case. Nah, sekarang kita pakai if aja dulu. Ya, kita double klik combo box ini. Nah, combo box ini tadi banyak kesalahan, itu eventnya. Nah, yang ini sub. Nah, ini OOP namanya, Object Oriented Programming. Ada subnya. Nah, ini adalah nama dari combo box-nya. Nah, ini onChange ini ya. Yang onChange ini adalah nama dari event. Namanya itu eventnya. Ya, ingat-ingat ya, setelah event itu akan diulang-ulang terus dalam setiap pemrograman. Nah, ini adalah eventnya. Jadi untuk combo box kita akan menggunakan event dari klik. Nah, gimana cara merubah event ini? Nanti akan ada event on key up, on key press ya, banyak eventnya. Nah, di sini kita akan menggunakan combo box-nya, eventnya ini adalah klik. Nah, gimana cara menggantinya? Jangan diketik ya. Ini bisa diganti dengan cara pergi ke bagian atas ini. Nah, ini pilih yang klik. Nah, dia akan terbikin sub baru seperti itu. Nah, yang event yang change ini kita hapus saja. Nah, jadi dia bilang gini. Jika kode barangnya F1, berarti kita if. Ya. Kode barang tadi apa? LBL apa TXT? Nah, CMB, combo box. Ya. Nah, ini sebuah tips untuk teman-teman. Kalau teman-teman lupa namanya, CMB apa tadi gitu ya. Misalnya, itu teman-teman silakan buka bantuan di Visual Basic ini. Ada bantuannya. Cara membukanya itu kita tekan kontrol, kemudian tahan kontrol itu, kemudian tekan spasi. Nah, lalu kontrol spasi. Nah, dia akan memberikan petunjuk. Nah, di dalam form kita itu ada CMB kode barang. Nah, yang klik ini nggak usah perhatikan dulu CMB kode barang. Kita tekan tab, tombol tab. Nah, titik.
Nah, dia CMB itu eventnya adalah text. Nah, ini jika di kode barangnya itu .text itu adalah B1, ya tadi ada B1 ya. Kita lihat sini ada B1 ini. Nah, maka nama barangnya ya kita bikin di sini. Then ya nama BRG ini apa eventnya tadi? Apa awalannya itu adalah LBL. Nah, ini ada di sini nama barang titik caption sama dengan kutip karena dia string bukan angka yang akan kita tampilkan televisi Sony 21 inci. Ini kita ketik di sini televisi Sony 21 inch. Ya. Nah, sedangkan harga barang atau LBL tekan kontrol spasi harga barang titik cap. Nah, kalau udah captionnya ini udah biru seperti ini, nggak usah diketik lagi, tekan ayat tab sama dengan. Nah, kalau harga barang B1 berapa? Itu ada 2 juta ya. Nah, kalau angka nggak perlu kita kutipin. Udah sampai di situ. Kemudian else if CMB kode barang titik tag sama dengan B2, then maka gitu artinya ya LBL nama barang titik text bukan tag titik caption sama dengan, nah B2 apa? DVD player Sony 800.000. DVD player Sony ya. Nah, harganya itu adalah LBL harga jual, bukan harga barang, harga ya ini harga barang titik caption itu 800-23. Nah, S lagi karena kita punya 4 if, berarti kita harus, nah di sini dia kemungkinannya ini dia ada 4. Nah, dalam ketentuan if kalau kita mempunyai 4 ketentuan berarti if-nya kita cukup tulis 3. Ini baru kita tulis if-nya sebanyak 2 buah. Kita bikin lagi else if CMB kode barang titik tag sama dengan B3, maka LBL nama titik tag bukan tag caption sama dengan, nah kalau B3 apa? Speaker aktif Sony. Speaker aktif Sony. Nah, LBL harga barang titik caption itu adalah berapa ini? 1 juta. 323. Nah, ini sudah 3 if. Nah, terakhir kita bikin else saja. Else LBL nama barang titik caption. Nah, yang terakhir itu ada kamera digital Sony. Kamera digital Sony. Nah, ini kita rapikan dulu tulisannya. Oke, kemudian harganya LBL harga barang titik caption sama dengan berapa? 1.500.000. Nah, kemudian if ini harus kita tutup dengan end if. Ah, bagi berapa banyak tutup end if-nya? Silakan teman-teman hitung berapa tulisan if di sini. 1, 2, 3. Berarti tutup end if-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba kita jalankan. Apakah ini sudah jalan? Kita jalankan. Kemudian kita pilih yang kode barang B1. Nah, itu televisi Sony 21 inci 2 juta. B2 itu DVD player Sony. B3 itu speaker aktif. Dan selebihnya itu adalah kamera digital Sony. Nah, ini untuk if-nya seperti ini. Nah, ini kita rapikan dulu biar kelihatan bedanya gitu ya. Nah, ini kita rapikan. Nah, gitu. Nah, kemudian, nah di sini ini nama barang dicari dengan tombol code sudah selesai. Nah, jenis pembayaran tunai maka harga jual sama dengan harga barang. Lama cicilan dan angsuran tidak aktif. Ya, lama cicilan
dan angsuran tidak aktif. Angsuran ini memang tidak aktif ya. Nah, tapi kita set nanti dia nggak ada tulisan proses ini. Jadi kita lihat soal ini. Jenis pembayaran tunai, maka harga jual, harga barang. Tunai itu yang ini ya. Ini double klik dulu yang klik tunai ini. Nah, tunai itu cash berapa? Coba tengok di bagian sini. Dia cash 0. Nah, kita bikin di sini. Kita double klik ini. Select cash index. Dan cash 0 berarti kalau cash 0 apa? Tengok, kalau cash 0 berarti tunai. Nah, tunai apa ketentuannya? Kita lihat di sini. Jika dia tunai, maka harga jual itu sama dengan harga barang. Cash 0 LBL harga jual sama dengan titik caption sama dengan LBL harga barang titik caption. Nah, apalagi ketentuannya? Lama cicilan dan angsuran tidak aktif. TXT lama cicilan titik enable ya, ini lama cicilan ini enable sama dengan false. False itu artinya tidak aktif. Kalau dia aktif berarti dia true, itu tulisannya. Jadi false. Teks lama cicilan false. Nah, selanjutnya itu adalah angsuran tidak aktif. Nah, angsuran ini kita lihat dia form apa angsuran. Nah, ini namanya adalah belum kita ganti ya. Ini LBL angsuran. Nah, LBL angsuran ini kita set sebagai LBL angsuran titik caption sama dengan kutip-kutip, nggak ada gitu. Nah, ini untuk tunainya udah selesai. Kita bikin untuk kreditnya cash 1. Nah, kalau dia kredit maka harga barang, harga jual berarti harga jual, bukan harga jual tapi LBL harga jual titik caption sama dengan harga jual, harga barang berarti harga barang LBL harga barang ya titik caption. Nah, kalau kita mau menjumlahkan seperti di aritmatika kemarin, maka ini harus kita update dengan val, mengkonversikan dia menjadi angka. Kalau tidak ditutup val tetap bisa jalan gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi dia salah kaidahnya gitu. Val ditambah, nah kita buka lagi 0,15 dikali val harga val LBL harga barang titik caption, kita tutup. Nah, kita lihat lagi, ini tutup kutipnya adalah ini tutup kutipnya adalah ini ya. Nah, ini mana tutup kutipnya nih? Nah, berarti kita kekurangan tutup kurung, maaf, tutup kurung ya. Nah, harga jual berarti ini. Kemudian katanya inputkan lama cicilan angsuran per bulan sama dengan harga jual per lama cicilan. Oke ya. Nah, berarti lama cicilan TXT lama cicilan kita aktifkan lagi enable sama dengan true. Nah, gitu. Ingat teman-teman, jangan pernah terkecoh ya. Jangan pernah terkecoh dengan jika angsuran per bulan harga jual sama dengan lama cicilan. Bukan berarti dia itu harus masuk dalam cash ya. Nah gini, angsuran per bulan itu harga jual kali lama cicilan ya. Kalau kita langsung masukkan di sini, kalau kita pilih ini langsung dihitungnya ya. Kalau misalnya kita jalankan gini deh, kita pilih ini ya. Ini masih salah, ntar kita perbaiki dulu apa yang salah ini. Oh, tidak ada, tengok ya. Kita jalankan, kita pilih ini. Nah, ini ada pesannya, pesan error itu dibaca ya. Select cash without and select. Select cash kamu tanpa ada and select.
itu error karena select case kita nggak kita akhiri dengan end select. Nah gitu artinya. Jadi bahasa Inggris itu nggak bisa nggak di komputer. Berarti kita akhiri di sini di atas end sub ini dengan end select. End select. Select. Oke. Pakai T. Nah, coba kita jalankan lagi. Kalau kita bikin kredit di sini, nah kalau dia mau menghitung angsuran per bulan dari kita klik di sini, itu lama cicilan kita belum kita input, ya. Lama cicilan kita belum kita inputkan. Jadi pasti akan error dia kalau kita hitung totalnya di sini, ya. Nah, berarti kita hitung totalnya itu di bagian lama cicilan ini. Nah, apa rumusnya? Angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu apa namanya? Kita lihat. Kita lihat ini LBL angsuran. Berarti LBL angsuran titik caption sama dengan harga jual dibagi lama cicilan. File, jangan lupa file ini harga kan LBL harga jual dibagi lama cicilan. File txt lama cicilan titik teks. Tuh. Nah ini akan error karena harga jual kita belum kita titik caption kan. Nah ini sudah selesai. Udah, coba sekarang kita jalankan. Ini kita bikin, saya zoom dulu. Ini kita bikin namanya Khairul, ya. Nah kita pilih ini salah satu aja. Kita bikin tunai. Nah dia kalau tunai harga jualnya itu sama nih. Nah dia kalau tunai, kalau kita klik tunai ini, maka harga barang ini sama dengan harga jual. Gitu ketentuan soalnya tadi ya. Nah ini nggak bisa diklik nih. Yang bagian ini nggak bisa diklik nih. Karena enable-nya tadi sama dengan false. Nah angsuran per bulannya juga jadi kosong, ya. Nah gimana caranya kalau kita klik kredit? Kita klik kredit ini. Nah udah beda ya. Karena tambah 0,15. Kita buat angsuran per bulannya, kita bikin 3 di sini. Ya nggak bagus, kita bikin debug. Ya nggak apa-apa, itu bukan kesalahannya. Kita bikin lagi di sini Khairul, kemudian kita pilih saja, kita bikin kredit 2 aja. Nah itu 100.000 tadi ditambah 0,15% jadi 115.000, ya. Dibagi 2 bulan berarti 500. Ini 1 2 3 4 berarti 1.150.000. Nah kalau disusul 2 bulan berarti 575 per harinya. Nah sekarang gini, coba teman-teman hapus ini, pasti error. Kenapa? Karena kalau kita hapus, ya, kalau kita hapus, ini nilainya adalah saya gini. Kita buka notepad dulu. Kalau kita hapus, otomatis lama cicilan itu sama dengan gini kan hasilnya. Nah ini sifatnya adalah string, ya, string ini. Nah sifatnya adalah string. Nah kalau kita hapus dia string, berarti kan kalau kita hapus ini kan yang awalnya jadi angka, ada angka langsung kita hapus, berarti kan ini berubah kan. Nah sedangkan di sini ada codingannya gini. Kita buka codingannya gini. Ini eventnya adalah change. Ketika ada perubahan di dalam textbook itu jalankan ini katanya, ya, itu katanya. Ketika ada perubahan jalankan ini, gitu katanya. Nah kalau dia ada perubahan jadi 1 kita hapus, dia bisa dikalikan hapus, dia akan error. Nah gimana caranya? Gini, jadi kita bilang ke dalam kolom ini, kalau seandainya ini kosong, nggak ada di ini, ya, ini kosong, maka jangan jalankan coding yang ada di dalamnya. Nah gitu maksudnya ya. Kalau ini diinput dengan angka baru jalankan. Nah gimana caranya? Kita klik lagi ini, ya, kita bikin di atas ini. If txt lama cicilan titik teks sama dengan kutip-kutip, maka itu maksudnya kalau txt lama cicilan kosong maka exit sub. Exit sub itu artinya adalah jangan jalankan coding ini katanya. Kalau dia nggak kutip-kutip, kalau dia ada berarti
Nah, maka baru jalankan coding yang ini. Kita akhiri if kita dengan and if. Coba sekarang kita hapus. Apakah dia akan error lagi? Kita bikin error di sini. Kemudian kode barangnya, kredit, kita bikin 2, udah keluar, kita hapus. Dia nggak apa-apa. Ya, rumusnya nggak dijalankan, makanya dia nggak error. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya kalau teman-teman tadi ada yang bikin bersih, sekarang kita bikin deh label bersih ini. Data baru. Data baru ini kan sama dengan bersih ya. Itu dikosongkan lagi semua. Berarti yang pertama txt nama pembeli titik teks sama dengan kutip-kutip. Kemudian di bawahnya ada cmb kode barang titik teks sama dengan kutip-kutip. Selanjutnya apa? Nama barang ya. LBL nama barang titik teks sama dengan titik caption sama dengan kutip. Kita bikin lagi proses gitu. Nah, LBL harga barang titik teks bukan titik teks, titik caption sama dengan kutip proses. Oke, kemudian apalagi di sini? Ini nggak usah dihapus, nggak usah dibersihkan. Kemudian harga jual, lama cicilan, angsuran per bulan. Harga LBL ya, LBL harga jual titik caption sama dengan kutip-kutip proses. Tuh. Kemudian txt lama cicilan titik teks sama dengan kutip-kutip, kosongkan gitu artinya ya. Kemudian selanjutnya ada LBL angsuran titik caption sama dengan proses, kutip ya. Nah, sekarang coba kita jalankan, cancel dulu, kita jalankan. Ini kita bikin payroll, kemudian kode barangnya ini. Oke, udah tunai ya. Kita bikin kredit 2. Nah, ini kalau kita klik data baru dia akan jalan gini. Tadi ada yang error kan karena if yang ini, kalau data baru diklik ini, if yang ini belum dibikin nih, yang ini ya. Ini kita rapikan dulu ya. Jadi kalau ngoding itu sebisa mungkin dirapikan blok tab, kemudian biar jelas mana kepalanya gitu ya. Ini kita rapikan juga dulu, kemudian ini sub. Nah, gitu biar rapi semuanya di sini. Ini kita geser ke sini. Oke. Nah, kemudian ini kita rapikan juga nih. Ya, else ini di sini aja. Di sini ini NF-nya, ini subnya. Udah rapi. Nah, ini udah selesai. Tinggal coding tombol keluar ini. Tombol keluar itu codingnya adalah sudah udah ya, data baru keluar. Oke. Nah, sekian video pembahasan tentang soal kuis yang tadi. Akhir kata saya ucapkan jangan lupa belajar, dipraktikkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.